Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Liza Nurhayati, NIM 234110201172, kelas 3 Ekonomi Syariah D, tema pembiayaan bebas riba sewa guna usaha. Konsep pembiayaan bebas riba. Pembiayaan bebas riba adalah sistem pembiayaan yang tidak melibatkan bunga atau riba dalam setiap transaksi. Dalam konteks syariah, semua transaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba. Riba secara harfiah berarti penambahan atau tumbuh. Secara istilah, riba adalah tambahan yang dilarang dalam urusan pinjam-meminjam. Prinsip utama menurut jumhur ulama, riba adalah penambahan dana pokok tanpa transaksi bisnis yang sebenarnya. Sewa guna usaha atau leasing. Leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembayaran dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Pada intinya, leasing merupakan suatu akad untuk menyewa suatu barang dalam kurun waktu tertentu. Dalam kategori global, leasing dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, operating leasing, yang merupakan suatu proses penyewa suatu barang untuk hanya mendapatkan manfaat barang yang disewanya, sedangkan barangnya itu sendiri tetap merupakan milik bagi pihak pemberi sewa. Yang kedua, financial leasing merupakan suatu bentuk sewa di mana kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Bila dalam masa akhir sewa, pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut masih tetap milik pemberi sewa atau perusahaan leasing, karena perjanjiannya dianggap sebagai akad sewa. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi leasing, yang pertama, lessor, lessee, supplier, dan asuransi. Kegiatan leasing itu ada dua. Yang pertama, sewa pembiayaan atau finance lease. Yang kedua, jual dan sewa balik. Lalu ada prosedur mekanisme leasing konvensional. 1. Lessee bebas memilih dan menentukan jenis serta jumlah peralatan yang dibutuhkan, mengadakan negosiasi harga dan menunjuk supplier peralatan yang dibutuhkan. 2. Kemudian lessee mengisi formulir permohonan sewa dan dikirimkan kepada lessor dengan disertai kelengkapan dokumen. 3. Lessor melakukan evaluasi kelayakan dan memutuskan dalam memberikan fasilitas lessee dengan syarat dan kondisi yang telah disetujui lessee atau kontrak pembayaran sewa lease. 4. Lessee juga dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang di-lease dengan menggunakan perusahaan asuransi yang telah disetujui oleh lessor dan tercantum dalam kontrak lease. 5. Lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama, sedangkan kontrak pembelian peralatan ditandatangani antara lessor dengan supplier peralatan atau barang modal tersebut. 6. Supplier mengirimkan peralatan yang di-lease atau sewa ke tempat lessee atau penyewa. Agar kondisi peralatan terpelihara, supplier menandatangani perjanjian purna jual. 7. Lessee menandatangani serah terima peralatan atau barang modal, setelah itu menyerahkannya kepada supplier. 8. Supplier menyerahkan tanda terima peralatan atau barang modal yang telah ditandatangani oleh lessee kepada lessor. 9. Lessor kemudian membayar harga peralatan atau barang modal yang di-lease kepada supplier. 10. Lessee membayar sewa atas peralatan atau barang modal secara berkala sesuai dengan pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease. Leasing syariah merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease, maupun sewa guna tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu. Usaha leasing syariah dapat dilakukan berdasarkan akad ijaroh serta akad ijaroh mumtahiyah bitamlik.
Rukun ijaroh, yang pertama mustajir, yang kedua muajir, yang ketiga makjur, yang keempat ajaran atau ujroh, yang kelima ijab qabul. Syarat-syarat ijaroh adalah yang pertama pihak yang terlibat harus saling ridho, yang kedua makjur atau barang atau objek sewa. Teknik pembiayaan leasing di bank syariah, yang pertama tahap pra-periode, yang kedua tahap periode, yang ketiga tahap pasca periode. Keuntungan leasing syariah, yang pertama penghematan modal, kedua menghindari risiko kepemilikan, yang ketiga fleksibilitas. 4. Sewa guna usaha sesuai dengan kebutuhan dapat dibukukan dengan on atau off balance sheet. 5. Hubungan bisnis berkelanjutan. 6. Tambahan sumber dana. 7. Kemampuan memperoleh pinjaman. 8. Kepastian. 9. Perlindungan terhadap inflasi. 10. Tingkat pembayaran cicilan. 11. Pembatasan anggaran. 12. Tingkat suku bunga tetap atau mengambang untuk pembayaran sewa guna usaha. 13. Pembiayaan seluruh kebutuhan. Kesimpulan, leasing syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan pembiayaan, tetapi juga mendukung perekonomian masyarakat dengan menghindari praktik riba. Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan, leasing syariah menjadi pilihan yang menarik bagi pelaku usaha untuk memperoleh barang modal demi meningkatkan produktivitas dan efisiensi.